Oke. Kalau di Anda sudah muncul PowerPoint-nya, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya. Pagi. Pagi, Pak. Oke, hari ini kita akan coba masuk kembali ke materi kebijakan makroekonomi, di mana minggu lalu kita sudah belajar ya tentang kebijakan makroekonomi, di mana dalam kebijakan makroekonomi ini terdiri dari 4 kebijakan yang akan kita bahas coba di topik kali ini ya. Pertama, kita minggu lalu sudah belajar tentang 2 poin awal ini ya, kebijakan uang beredar atau pengendalian jumlah uang yang beredar, dan juga kebijakan moneter ya. Jadi dalam mengintervensi kondisi ekonomi makro kita, itu bisa dengan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan mengintervensi jumlah uang yang beredar di masyarakat gitu ya. Uang beredar itu kan kalau minggu lalu kita sudah membahas ya, ada uang kartal, ada uang giral gitu ya. Uang kartal itu uang yang dipegang masyarakat dalam bentuk tunai, cash. Kemudian uang giral adalah uang yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk saldo gitu ya. Ada juga uang inti ya. Uang inti adalah uang kartal plus uang giral, tapi uang giralnya hanya uang yang dijadikan cadangan minimum oleh bank ya, berupa cash ratio. Oke, kemudian ada juga kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini juga ada kebijakan moneter ekspansif, ada kebijakan moneter kontraktif ya, ada 2. Nah, masing-masing tujuannya berbeda ya. Ada tujuannya adalah kebijakan moneter yang digunakan untuk mengatasi masalah inflasi ya. Berarti itu adalah kebijakan ekonomi kontraktif ya, moneter kontraktif. Ada kebijakan moneter kontraktif ya, ekspansif ya, yang tujuannya adalah untuk mengatasi masalah ekonomi berupa masalah pengangguran ya, atau masalah deflasi. Kurang lebih itu gambaran umumnya ya. Kemudian kita akan coba masuk ke kebijakan fiskal dan kebijakan dari segi penawaran ya. Oke. Nah, ini dulu tadi ya, moneter ekspansif kontraktif. Mana tadi ya? Oke, kebijakan fiskal ya. Kita masuk ke kebijakan fiskal. Jadi kalau minggu lalu kita mengenal istilah ya. Sorry, belum saya nyalakan ya. Oke, kalau minggu lalu kita mengenal istilah kebijakan moneter ya, mana kebijakan moneter itu adalah kebijakan, sorry sepertinya agak silau ya. Kita coba berpindah dulu bentar ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau ini jelas ya sekarang ya. Kalau tadi silau sepertinya. Oke. Jelas, Pak. Sekarang kita coba masuk ke kebijakan fiskal ya. Kebijakan fiskal ini kan kalau minggu lalu kita belajar kebijakan moneter ya. Jadi kalau kebijakan moneter itu kan kebijakan yang sifatnya kita sebagai pemerintah begitu ya. Dalam hal ini Bank Indonesia mengintervensi kondisi ekonomi melalui pasar uang dan pasar modal. Pasar uang itu berupa mengintervensi jumlah uang yang beredar di masyarakat ya. Mau menambah jumlah uang atau mengurangi jumlah uang. Nah, kalau masalah yang dihadapi pemerintah adalah pengangguran, berarti harus solusinya adalah menambah jumlah uang. Nah, menambah jumlah uang yang beredar dengan cara apa? Dengan cara ada 4 kebijakan kalau tidak salah kemarin ya, ada kebijakan istilahnya itu kebijakan politik diskonto ya, atau dalam arti kebijakan yang menerapkan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Kalau masalahnya adalah pengangguran, berarti harus menambah uang yang beredar di masyarakat ya. Kalau ingin nambah uang berarti
kebijakannya adalah menurunkan tingkat suku bunga, ya, supaya orang-orang tidak mau menabung, tapi orang-orang menyimpan uang dalam bentuk cash, atau investor mau minjem uang di bank dalam jumlah banyak, sehingga uangnya digelontorkan di sektor industri untuk menambah ekspansi industri ya. Nah, itu kalau misalkan masalahnya adalah pengangguran. Kemudian dari sisi instrumen yang lain selain politik diskonto adalah menjual surat berharga, berarti betul ya, menjual surat berharga, membeli ya, berarti membeli surat berharga punya pemerintah atau sertifikat Bank Indonesia SBI. Kalau membeli berarti pemerintah itu kan memberikan uang kepada masyarakat, kemudian berupa membeli surat-surat berharga yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian juga selain menjual SBI, kemudian juga menurunkan suku bunga, ada juga kebijakan lain beberapa seperti cadangan reserve ya, kebijakan itu, kemudian juga cadangan-cadangan himbauan-himbauan kepada bank untuk lebih mudah dalam melakukan pembiayaan ke masyarakat ya. Oke, lanjut ya. Nah, itu adalah sekilas materi minggu lalu ya, kebijakan moneter yang mengintervensi kondisi suatu perekonomian melalui intervensi ke pasar uang. Selain itu juga bisa mengintervensi moneter itu ke intervensi ke pasar modal ya, ke falas ya, ke ke penukaran nilai mata uang gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba bahas kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengintervensi ya suatu perekonomian melalui kebijakan APBN. Nah, ini beda lagi nih. Kalau tadi pelakunya ya, pelaku intervensinya adalah Bank Indonesia melalui bank-bank umum gitu ya, atau Bank Indonesia sendiri gitu ya. Nah, kalau kebijakan fiskal ini pelaku ekonominya, pelaku kebijakannya adalah pemerintah sendiri ya, melalui strategi APBN. Apa itu APBN? Ada yang tahu singkatannya APBN? Halo, teman-teman? Ya, Pak. Apa APBN itu? Anggaran pendapatan belanja daerah? Anggaran pendapatan belanja negara. Anggaran, kok anggaran? Apa tadi? Anggaran apa tadi? Pendapatan ya? Anggaran penerimaan ya, kalau tidak salah ya, bukan pendapatan. Beda soalnya ya. Pak. Anggaran penerimaan dan belanja negara ya, kurang lebih itulah. Tapi konsepnya sama ya, intinya mah kebijakan yang berorientasi kepada itu ya. Oke, nah kebijakan fiskal ini adalah merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro dalam mempengaruhi pengeluaran dan pendapatan masyarakat ya, atau suatu negara dalam hal ini konteksnya kalau makro ya. Jadi intinya itu. Nah, dalam keadaan masalah misalkan inflasi ya, teman-teman. Jadi kalau kondisi masalah yang dihadapi pemerintah itu adalah inflasi, maka nilai uang dan barang yang dihasilkan di suatu negara itu kan meningkat, harga-harga terlalu tinggi. Maka anggaran surplus ya yang harus dilakukan yaitu dengan cara tax-nya lebih besar daripada government expenditure ya. Tax itu kan artinya pajak. Ya. Kalau G ini kan government expenditure artinya atau pengeluaran pemerintah. Jadi yang perlu dilakukan adalah menaikkan pajak pendapatan dan mengurangi pengeluaran pemerintah. Gitu. Artinya apa? Kalau keadaan suatu negara masalah yang dihadapi adalah inflasi, artinya jumlah uang yang beredar itu terlalu banyak atau nilai uang barang dan jasa itu terlalu tinggi, maka solusinya adalah dengan cara anggaran surplus ya secara ekonomi nih. Menaikkan pajak pendapatan. Kenapa menaikkan pajak pendapatan? Kan kalau pajak pendapatan meningkat berarti
uang yang dipungut tanda kutip ya pemerintah kepada masyarakat ya, maka akan meningkat. Contoh PNS gajinya 3 juta misalnya. Pajaknya 5%, berarti 150.000. Berarti uang yang beredar di masyarakat bukan di satu orang misalkan itu ya, bukan 3 juta lagi, tapi dipotong 150.000. Artinya uang yang beredar di masyarakat di kasus orang itu hanya tinggal 2.850.000. Tapi kalau pajaknya pendapatannya dinaikkan menjadi 10%, ya berarti kan yang dipungut bukan lagi 150.000, tapi kalau 10% pajaknya adalah 300.000 kan. Berarti uang yang beredar di masyarakat, ya kasusnya orang itu ya, contoh kasus misalkan seorang PNS tadi, berarti kan uang yang dia miliki bukan lagi 2.850.000, tapi tinggal 2.700.000 karena 300.000-nya digunakan oleh atau diambil oleh pemerintah melalui pajak gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kebijakan untuk mengatasi masalah inflasi salah satunya adalah dengan cara menaikkan pajak pendapatan. Itu yang pertama. Yang kedua dengan mengurangi pengeluaran pemerintah. Ini semua contohnya ada sekarang di Indonesia hari ini ya. Pajak dinaikkan ada ya pajak. Kemudian mengurangi pengeluaran pemerintah atau contoh pengeluaran pemerintah itu apa? Subsidi ya, subsidi. Nah, contoh misalkan subsidi untuk Pertamax ya dikurangi. Harga Pertamax yang awalnya sekian puluh ribu meningkat ya karena subsidinya dikurangi. Gitu ya. Atau misalkan harga minyak goreng yang awalnya 14.000 ya, sekarang menjadi 24.000 karena subsidinya hilang gitu ya, 10.000-nya hilang. Jadi pemerintah tidak lagi memberi subsidi kepada masyarakat ya. Artinya kan uang yang beredar di masyarakat berkurang kalau subsidinya dikurangi. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman ya. Makna kalimat yang pertama nih. Bisa, Pak. Oke, intinya kalau keadaan inflasi kebijakannya adalah mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara kalau mau mengurangi jumlah uang kan berarti kan pajaknya dinaikin supaya uangnya terserap ke pemerintah atau belanja pemerintahnya dikurangi gitu ya. Yang biasanya misalkan bangun jalan raya 1 triliun dikurangi belanja bikin jalan raya hanya 700 miliar misalkan. Jadi uang yang beredar berkurang sebanyak 300 miliar. Jadi begitu simulasinya ya. Nah, kemudian sebaliknya ketika kondisi suatu ekonomi adalah kondisi dalam keadaan deflasi ya. Deflasi itu adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan nilainya rendah gitu ya. Harga-harga terlalu rendah, kemudian pengangguran juga relatif banyak dalam satu negara, maka kebijakan yang dilakukan adalah sebaliknya ya. Menurunkan pajak gitu ya supaya masyarakat yang ekonomi lemah lebih terbantu. Kemudian menambah jumlah pengeluaran pemerintah gitu ya. Artinya belanja pemerintah ditingkatkan, misalkan investasi baru dari pemerintah, kemudian menambah belanja ke industri supaya perusahaan-perusahaan punya pemerintah bisa beroperasi lebih banyak, melakukan ekspansi produksi gitu ya. Atau misalkan menambah subsidi untuk masyarakat berupa belanja apa tadi kemarin tuh yang minyak goreng yang awalnya mahal nih 24.000 ditambah lagi subsidinya supaya dikembalikan harganya ke harga awal ya 14.000 per liter. Sehingga diharapkan dengan adanya penambahan subsidi ini UKM-UKM yang beroperasi ya erat kaitannya dengan goreng-menggoreng seperti penjual gorengan dan seterusnya ya atau UKM-UKM yang memang menggunakan minyak goreng dalam biaya produksinya menjadi lebih tertolong sehingga dia terus berproduksi, perekonomian bisa berjalan lagi dengan baik. Jadi kalau kondisi seperti itu, jadi ini kebijakannya ya, menurunkan pajak dan menambah pengeluaran pemerintah atau tax-nya dikurangin, government expenditure-nya ditambah. Nah itu contoh kasus ya di dua momen yang berbeda. Satu momen inflasi ketika harga-harga terlalu tinggi, yang kedua adalah kondisi di mana deflasi. Kebijakannya berbeda gitu ya pendekatan. Oke, lanjut ya. Tindakan makro pemerintah yang dilaksanakan melalui APBN ya. Kebijakan ini biasanya dilaksanakan bersamaan dengan kebijakan moneter. Jadi teman-teman, kebijakan itu bisa dikombinasikan gitu ya, antara kebijakan moneter ya yang minggu lalu kita bahas
dengan baik itu dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga, menjual atau membeli surat berharga, menaikkan atau menurunkan cash ratio, melakukan himbauan kepada bank-bank umum ya untuk makro, untuk moneternya, atau fiskalnya tadi ya, menaikkan atau menurunkan pajak pendapatan. Karena pajak juga banyak ya, ada pajak pendapatan, ada pajak pertambahan nilai, PPN yang Anda jajan di kafe itu kan naik, yang awalnya 10% menjadi 11%. Jadi kalau Anda belanja di resto atau yang kafe-kafe gitu ya, biasanya ada pajaknya tuh ya. Anda makan misalkan di Pondok apa tuh Bebek Galih ya, yang di dekat UIN Mataram itu, Anda makan bebek misalkan di menunya harganya 50.000, pas Anda bayar pasti harganya adalah 55.000. Ada tambahan 10% ya, 5.000 dari harga makanannya begitu. Nah sekarang PPN itu meningkat, pajak pertambahan nilai. Jadi yang awalnya Anda harus bayar 50.000 jadi 55, sekarang nambah lagi. Jadi pajaknya bukan 5.000 tapi 11% dari 50.000. Hitung sendiri berapa ya. Nah, jadi pajak itu banyak teman-teman ya, pajak pendapatan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, kemudian ada pajak kendaraan bermotor ya dan seterusnya, banyak sekali. Nah, pajak-pajak itu bisa dinaikkan atau diturunkan tergantung dengan kondisi idealnya. Kalau kondisi inflasi tadi ya menaikkan pajak. Oke, kemudian yang saya ingin sampaikan di sini adalah kebijakan itu bisa dikombinasikan ya. Kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Nah, ini contoh kasus APBN tahun 2010-2011 ini contoh saja ya. Di mana pengeluaran barang dan jasa itu sebanyak 200.000 misalkan ya. Tapi ini dalam miliar ya, berarti 200 triliun ya. Kemudian gaji pegawai ya, PNS dan seterusnya itu 80 triliun. Transfer payment ya 20 triliun, ini kebijakan-kebijakan yang sifatnya transfer ya, misalkan BLT, bantuan langsung tunai, kemudian PKH ya dan seterusnya. Nah, dari sisi pengeluaran misalkan. Jadi total dalam 1 tahun pengeluarannya adalah 300 triliun. Nah, kemudian penerimaan negara di sini ada pajak ya, penerimaan pajak dari pajak semua pajak ya, pajak pendapatan, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor dan seterusnya itu dihasilkan sebanyak 240 triliun. Kemudian kredit bank sentral ya sebanyak 10 triliun. Artinya ini adalah pinjam meminjam dari Bank Indonesia ke bank umum yang melakukan pinjaman kurang lebih memperoleh keuntungan sebanyak 10 triliun misalkan ya. Kemudian pinjaman dari masyarakat 30 triliun, pinjaman luar negeri atau Indonesia mengutang ke negara lain sebanyak 15 triliun. Nah, kurang lebih totalnya adalah 300 triliun. Jadi seimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Nah, APBN dan pengaruh ekonomi makronya ya. Jadi pertama, dari sisi permintaan agregat ya atau AD. AD ini di sini adalah bahasa Inggris ya dari agregat demand atau permintaan agregat. Di mana permintaan agregat suatu negara itu secara teori dipengaruhi oleh C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. C ini adalah konsumsi ya. Konsumsi masyarakat secara umum, total, agregat. Kan ini kita mata kuliah makro ya. Makro berarti secara global kan. Kalau mikro itu secara unit-unit kecil ya. Atau individual analisisnya. Kalau makro itu kan analisisnya secara agregat, secara keseluruhan. Nah, di sini permintaan agregat atau permintaan barang dan jasa seluruh suatu negara gitu ya, seluruh masyarakat dalam suatu negara ini dihitung berdasarkan konsumsi ya, konsumsinya itu adalah konsumsi masyarakat Indonesia seluruhnya misalkan ya, berapa triliun gitu ya, berapa rupiah. Kemudian I ini adalah mewakili investasi, tingkat investasi yang digelontorkan oleh para investor yang kemudian disalurkan kepada pabrik-pabrik untuk berproduksi. Kemudian G di sini adalah government expenditure tadi, belanja pemerintah. Berapa sih, berapa rupiah, berapa triliun rupiah belanja pemerintah dalam 1 tahun. Kemudian X dan M ini mewakili ekspor dan impor. X-nya ini ekspor, M-nya ini impor. X-nya ini adalah berapa ekspor yang dihasilkan. Secara rupiah ya nominalnya ya. Berapa nominal rupiah yang dihasilkan dari kegiatan ekspor Indonesia. Dikurangi dengan berapa rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membeli barang-barang impor dalam 1 tahun. Dijumlahkan ya. Kalau ekspornya lebih besar daripada impor,
nanti dia hubungannya adalah positif, menjumlahkan. Tapi kalau ternyata secara diakumulatifkan nilai impornya lebih besar daripada ekspornya, maka nanti di sini hubungannya adalah negatif gitu ya. Oke. Nah, ini ada rumus-rumusnya ya. Nah, ini rumus agregat demand, kemudian ini rumus MPC atau kecenderungan mengkonsumsi, marginal propensity to consume. Oke, kita next saja ya. Oke. Nah, pengaruh komponen APBN terhadap permintaan agregat dan kegiatan ekonomi begitu ya. Lanjut ya. Jadi dari sisi pengeluaran, teman-teman, ya, pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah itu kan simbolnya kan G ya, government expenditure. Kenapa ini ada simbol deltanya? Delta itu kan berarti kan tambahan. Jika adanya tambahan, misalkan pemerintah melakukan tambahan belanja pemerintah berupa barang dan jasa, misalkan pemerintah membeli barang-barang, misalkan membeli untuk membangun jalan raya, berarti pemerintah kan harus membeli semen, membeli pasir, membeli batu-batuan dan seterusnya untuk membangun infrastruktur ya. Berarti harus ada tambahan pengeluaran ya, atau government expenditure untuk membeli barang dan jasa. Maka kegiatan pembelian itu yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung akan berpengaruh terhadap permintaan agregat gitu ya. Jadi ini simulasi, saya ingin memberikan simulasi terkait adanya intervensi dari pemerintah berupa peningkatan belanja pemerintah. Dia akan langsung mempengaruhi permintaan agregatnya. Tambahan government expenditure dia akan secara langsung ya, angka panahnya ke sini menambah agregat demand. Itu sudah pasti kan rumusnya kan tadi agregat demand adalah rumusnya konsumsi ditambah investasi ditambah government expenditure ditambah nominal ekspor dan dikurangi nominal impor. Jadi kalau barangnya pemerintah ditambah, sudah pasti akan menambah agregat demand, ya permintaan agregat. Nih contoh misalkan kita balik lagi ke slide sebelumnya ya. Oke. Nah, ini kan AD agregat demand ini rumusnya adalah salah satunya ada unsur G di sini. Ada belanja pemerintah. Jadi kalau belanja pemerintah ditambah, maka tentu AD akan bertambah gitu ya. Jadi intervensi di slide ini bisa dipahami ya, bahwa ketika AG ditambah, pemerintah anggarannya ditingkatkan untuk belanja, kemudian melakukan, bukan hanya ditingkatkan, tapi sudah merealisasikannya, membangun infrastruktur, misalkan bangun jalan raya, bangun gedung, bangun sekolah, dan seterusnya, maka agregat demand akan meningkat. Dari mana agregat demand meningkat? Tentu di sini yang meningkat adalah sisi ini, kuantitinya nih. Kan kalau pemerintah belanja, misalkan belanja pasir, belanja semen untuk bangun jalan raya, kemudian belanja, kemudian untuk menyewa, memberikan honor tenaga kerjanya, gitu ya, menyewa alat berat dan seterusnya, maka kan berarti permintaan Q-nya kan meningkat ya. Q itu artinya adalah kuantitas ya. Kuantitas semen bertambah gitu ya, karena permintaannya naik untuk bangun jalan raya. Semen bertambah gitu ya. Kemudian pasir bertambah, kemudian kuantitas orang-orang yang bekerja di pembangunan infrastruktur juga bertambah. Artinya kan kalau kuantitinya bertambah dengan adanya belanja pemerintah ini, maka secara MD ya, MD ini kan money demand ya, permintaan uang juga meningkat. Uang untuk memberikan gaji, uang untuk membeli barang dan jasa itu kan meningkat pula. Jadi berawal dari belanja pemerintah yang ditambah, dia akan mempengaruhi agregat demand. Melalui apa? Melalui kuantitas barang yang dibeli gitu ya oleh pemerintah tadi untuk membangun infrastruktur. Nah, kan agregat demand juga dari sisi mikro itu kan merupakan secara total itu ya, itu kan merupakan perkalian antara barang dan jasa dikalikan dengan harganya gitu ya. Nah, ini kan sama dengan MD ya, money demand. Jadi kalau ada perubahan peningkatan kuantitas, maka juga akan ada perubahan money demand atau permintaan uang. Permintaan uang juga suatu masyarakat dalam perekonomian itu juga meningkat dengan adanya peningkatan jumlah barang dan jasa. Nah, biasanya peningkatan peningkatan
money demand itu akan diikuti adanya peningkatan tingkat suku bunga R ya. R ini rate ya. Tingkat suku bunga. Nah, tingginya tingkat suku bunga itu akan mendorong penurunan investasi gitu ya. Kan kalau suku bunga naik, investor nggak mau minjem uang di bank untuk melakukan investasi gitu ya. Kan sebetulnya investor itu kan sebagian besar menggelontorkan uangnya untuk pembangunan itu juga dananya minjem juga dari pemerintah, dari bank. Jadi inilah siklusnya ya. Jadi tingginya tingkat suku bunga ini akan mendorong tingkat investasi menurun karena pengusaha mengurangi pinjamannya, karena ya kalau bunganya tinggi ngapain minjem, nanti balikinnya jauh lebih besar. Sebaliknya kalau nanti bunganya rendah baru investor mau meminjam. Tapi ini ceritanya siklusnya turun dulu ya. Investasi berkurang berarti agregat demand berkurang. Nah, sampai sini mentok nih gitu ya. Kalau tadi kan kalau government expenditure naik, AD naik karena memang AD kan rumusnya C plus I plus G ya. Plus X min M. Jadi kalau G-nya plus, pasti AD-nya plus. Sebaliknya pas nyampe sini, I-nya itu minus. Padahal I merupakan investasi adalah rumus dari AD. Jadi kalau I-nya minus, berarti AD-nya juga minus. Jadi itu ceritanya ya, transmisinya gitu ya. Transmisi ekonominya atau cerita bagaimana uang beredar di masyarakat mempengaruhi perekonomian suatu negara. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Dari sisi pengeluaran dulu nih. Bisa, Pak. Bisa diikuti ya. Jadi belanja pemerintah mempengaruhi agregat demand meningkat. Agregat demand mempengaruhi kuantitas barang dan jasa meningkat. Nah, kalau kuantitas barangnya meningkat dikalikan dengan harga, tentu semakin tinggi nilainya, maka permintaan uang akan meningkat. Permintaan uang meningkat akan berpengaruh ke tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga meningkat berpengaruh ke investasi berkurang. Kalau suku bunga naik kan investasi berkurang. Ini teorinya ya. Kalau suku bunga turun, investasi naik. Jadi hubungan antara tingkat bunga dan investasi itu negatif. Kalau suku bunganya naik, investasi turun. Kalau suku bunga turun, investasi naik. Begitu ini teorinya begitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, tadi simulasinya adalah ketika pemerintah melakukan government expenditure yang ditambah atau G-nya ditambah. Nah, sekarang kita mencoba instrumen berupa kenaikan gaji pegawai ya, yang dibayar pemerintah tidak secara langsung mempengaruhi permintaan agregat, tapi berpengaruh lewat peningkatan pendapatan. Nah, peningkatan pendapatan inilah yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Jadi misalkan instrumennya diganti, kalau tadi kan instrumen fiskalnya, kebijakan fiskalnya berupa menaikkan belanja pemerintah atau government expenditure. Nah, kalau sekarang simulasinya adalah dengan cara menaikkan gaji pegawai. Misalkan gaji PNS dinaikkan, gaji guru dinaikkan, misalkan gaji guru honorer ditambah misalkan ya. Maka dia nggak langsung ngaruh ke AD gitu ya. Kalau tadi kan kalau simulasi yang pertama, penaikan belanja itu kan udah langsung otomatis dia akan meningkatkan agregat demand. Karena agregat demand sendiri rumusnya kan C plus I plus G, ada G di sana, berarti berpengaruh langsung. Kalau dari W ya, wage gitu atau gaji, W ini wage ya, WG artinya gaji. Kalau gaji meningkatkan, dia nggak secara otomatis langsung berpengaruh ke agregat demand, tapi ceritanya muter dulu. Kalau gaji pegawai meningkat, berarti kan otomatis pendapatan masyarakat meningkat ya. Jadi peningkatan tingkat gaji ini berpengaruh ke tingkat pendapatan. Oke, karena gaji kan tidak selalu sama dengan pendapatan. Contoh Bapak Anda, apakah betul pendapatannya dari gaji saja? Kan bisa jadi Bapak Anda PNS misalkan. Apakah pendapatannya dari gaji saja? Bisa iya, bisa enggak, tapi belum tentu gitu ya. Bisa saja selain dia PNS, pendapatannya juga bersumber dari bisnis misalkan, kan gitu, atau dari investasi. Nah, makanya simulasi misalkan dengan cara pemerintah melakukan peningkatan gaji pegawai, otomatis dia akan berpengaruh ke tingkat pendapatan. Jadi pendapatan yang bersumber dari gajinya meningkat. Kalau pendapatan yang bersumber dari bisnisnya ya belum tentu, bisa naik bisa turun. Tapi yang jelas dari gajinya meningkat. Jadi kebijakan menaikkan gaji pegawai berpengaruh kepada peningkatan pendapatan. Peningkatan berpendapatan akan berpengaruh juga kepada peningkatan tingkat konsumsi gitu ya. Benar nggak?
Coba Anda ingat-ingat itu, orang tua Anda ya misalkan dulu gajinya misalkan ya, yang orang tuanya misalkan penghasilannya dari pegawai nih. Misalkan awalnya gajinya adalah 5 juta per bulan. Biasanya konsumsinya adalah misalkan 4 juta misalkan. Sejutanya disisakan untuk menabung. Tapi ketika pendapatannya naik 2 kali lipat dari 5 juta menjadi 10 juta per bulan, pertanyaan saya, apakah tingkat konsumsinya sama, tetap 4 juta per bulan? Meningkat. Meningkat, Pak. Sudah otomatis meningkat secara secara naluriah ya. Kalau orang tua Anda pendapatannya naik, pasti tingkat konsumsinya juga akan mengikuti naik gitu ya. Meskipun orang tua kita zaman dulu mengajari kalau pendapatan meningkat, pengeluarannya harus tetap aja biar yang ditabung lebih banyak gitu ya. Ngomong gampang, tapi realisasi susah ya. Realisasinya secara psikologis orang kalau punya jumlah uang lebih banyak, nah belanjanya juga meningkat gitu ya. Maka ceritanya adalah ketika pemerintah menaikkan tingkat gaji pegawai, dia nggak langsung ke konsumsi dulu, tapi naikin dulu di sini secara teori, naikin pendapatan. Pendapatannya meningkat, dia akan langsung berpengaruh ke tingkat konsumsi. Nah, kalau masyarakat secara global di nasional itu meningkat, barulah dia berpengaruh ke AD gitu ya. Karena rumus AD itu kan salah satunya di dalamnya ada unsur C-nya ya. AD sama dengan C plus I plus G plus X min M, kan gitu rumusnya ya. Ini rumus di slide ini nih. AD rumusnya adalah C. Jadi kalau ada C-nya naik, konsumsinya naik, maka agregat demand juga akan naik. Kalau simulasi yang pertama kan yang naik G ya. Di sini tidak ada Y. Ya, tidak ada wage. Wage kan tidak ada. Tadi kan gaji pegawai kan wage, nggak ada di sini. Tapi meskipun dia dari wage, tapi dia akan ngaruh ke sini nantinya ke C nih. Karena peningkatan wage, gaji pegawai, ngaruh ke peningkatan pendapatan. Meningkatnya pendapatan masyarakat akan berpengaruh ke meningkatnya konsumsi. Nah, kalau konsumsi masyarakat secara nasional meningkat, maka dia akan berpengaruh kepada agregat demand, adanya meningkat. Ini simulasi yang kedua tadi. Jadi wage-nya naik, ngaruh ke pendapatan, pendapatannya meningkat, akan berpengaruh ke peningkatan konsumsi. Peningkatan konsumsi akan ngaruh ke peningkatan agregat demand, atau agregat demand itu kan permintaan secara agregat, secara nasional gitu ya. Nah, ini baru nanti siklus kesananya sama seperti yang simulasi kedua. Jadi kalau adanya meningkat, dia akan berpengaruh ke tingkat kuantitas barang ya. Tentu kalau permintaan barang dan jasa secara global, nasional, agregat itu seluruhan ya, se-Indonesia, se-nasional, satu negara ya. Agregat demand-nya meningkat, jadi kalau ada peningkatan permintaan barang dan jasa, tentu Q-nya akan meningkat ya, kuantitas barang dan jasanya. Nah, kalau kuantitas barang dan jasa meningkat dikalikan dengan jumlah harga, price ya. Nah, kan harga ditambah dengan kuantitas, berarti kan rumusnya adalah uang gitu ya, dapat uang. Permintaan uang gitu maksudnya ya, money demand. Contohnya misalkan barang dan jasanya ada 10. Harga per unitnya adalah 100. 100 kali 10 berarti 1000. Berarti 1000 uang yang dibutuhkan kan gitu. Ini contoh sederhana saja ya. Tapi kalau ada peningkatan agregat demand yang awalnya barangnya 10 berubah menjadi 20. 20 dikali dengan harganya tadi misalkan 100. 100 dikali 20 ya 2000, meningkat money demand-nya, permintaan uangnya meningkat. Nah, ketika ada peningkatan permintaan uang, dia akan berpengaruh pada peningkatan tingkat suku bunga. Nah, kalau kecenderungan orang memegang uangnya meningkat gitu ya, permintaan uangnya meningkat, maka dia akan berpengaruh kepada peningkatan tingkat suku bunga, rate. Nah, rate-nya meningkat, dia akan berpengaruh kepada penurunan tingkat investasi. Artinya sekali lagi, investor itu sangat peka terhadap tingkat suku bunga. Kalau suku bunga naik, investasi akan menahan, mengurangi pinjamannya gitu, atau nggak mau minjem dulu gitu ke bank. Nunggu suku bunganya turun. Ketika suku bunganya turun, barulah investor biasanya mau minjem uang di bank, kemudian menambah investasinya di industri, menambah ekspansi lah ya istilahnya begitu. Oke. Kemudian ada simulasi yang ketiga ya, intervensi yang ketiga. Kalau tadi yang pertama sekali lagi saya ulangi lagi ya.
Intervensi yang pertama tadi adalah berupa government expenditure ya, atau belanja pemerintah langsung gitu ya. Dan yang kedua, intervensinya berupa pemerintah melakukan peningkatan gaji pegawai. Nah, yang sekarang yang ketiga, simulasinya adalah dengan cara pemberian transfer payment ya, atau subsidi gitu ya. Subsidi mempunyai pengaruh yang sama dengan wage ya, atau gaji tadi ya. Karena sama-sama meningkatkan pendapatan masyarakat. Kan subsidi kan meningkatkan pendapatan kan? Subsidi pupuk, subsidi misalkan BBM ya, Pertalite misalkan yang harusnya harganya 10.000, contoh ya misalnya dijual seharga 7.600. Berarti pemerintah atau 7.000 misalkan. Berarti pemerintah mensubsidi per liternya sebanyak 3.000. Berarti kan masyarakat lebih sejahtera 3.000 untuk membeli Pertalite gitu ya, yang harusnya 10 tapi belinya 7.000 saja per liter misalnya. Jadi kan pemberian transfer payment ini berpengaruh kepada pendapatan gitu ya. Nah, ini simulasinya kayak yang kedua sebetulnya dengan wage tadi. Kalau wage tadi yang ngaruh ke pendapatan, baru ngaruh ke konsumsi. Nah, kalau di sini subsidi ya. Jadi sama dengan yang simulasi yang kedua nih. Sorry. Ini transfer payment, yang ketiga, transmisi kebijakannya sama dengan transmisi kebijakan pada simulasi kedua. Ya. Yang kedua nih, wage. Jadi ngaruhnya ke pendapatan dulu, nggak langsung ke AD. Ngaruh ke pendapatan, baru ngaruh ke konsumsi, baru ngaruh ke agregat demand. Ya, untuk simulasi yang ketiga tadi. Jadi transfer payment itu instrumennya adalah pemerintah memberikan subsidi. Ya. Oke, kesananya sama. Oke, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dulu, teman-teman. Kebijakan fiskal dari sisi pengeluaran ya, sebelum nanti saya akan coba masuk ke kebijakan fiskal dari sisi penerimaan. Oke, dipersilakan teman-teman, kalau ada yang ditanyakan. Halo. Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Siapa nih yang nanya? Sebutkan namanya. Nila Pradita. Oke, silakan Nila. Itu di pemberian transfer payment itu terdapat meningkatkan pendapatan kan Pak ya? Di situ warnanya delta Y-nya itu merah dan tanda panahnya itu langsung ke konsumsi. Apakah pendapatannya itu tidak langsung ditambahkan atau bagaimana Pak? Oke, yang ini ya. Ya. Oke. Berbeda dengan yang kedua tadi itu yang ini yang pegawai kan itu kan biru delta Y-nya. Terus apakah dia langsung, sedangkan yang merah itu tidak langsung meningkatkan pendapatannya. Oke, terima kasih Nila ya. Jadi karena subsidi ini kan jenisnya beda-beda ya. Subsidi itu banyak. Jadi ada subsidi yang langsung ke pendapatan, ada transfer payment yang ngaruhnya langsung ke ada transfer payment yang mengaruhnya itu lewat pendapatan dulu, baru ke konsumsi, gitu ya. Ada sifatnya kebijakan transfer payment atau kebijakan subsidi yang langsung ke konsumsi, tidak ke pendapatan. Apa contohnya tadi? Subsidi BBM. Ya, subsidi BBM. Jadi tingkat konsumsi BBM Anda kan langsung di sana ya. Jadi yang harusnya Anda bayar misalkan dengan uang 10.000 konsumsinya meningkat, yang harusnya cuma dapat 1 liter Pertalite 10.000 jadi 1 liter lebih gitu loh. Jadi pahami teman-teman? Jadi kalau Anda punya uang 10.000 beli Pertalite, harusnya konsumsinya 10.000 itu konsumsinya cuma dapat 1 liter. Tapi dengan adanya kebijakan transfer payment, Anda beli 10.000 tapi dapatnya bukan 1 liter, tapi 1 liter lebih gitu loh. Jadi pahami teman-teman? Bisa Pak. Jadi konsumsinya bertambah di sana, C-nya bertambah, konsumsi Pertalite-nya bertambah karena adanya kebijakan subsidi. Tapi tidak serta-merta lewat sini, lewat pendapatan. Jadi dari transfer payment langsung ngaruh ke tingkat konsumsi. Tapi ada juga kebijakan subsidi yang sifatnya ngaruhnya ke sini dulu, pendapatan dulu, baru ngaruh ke tingkat
konsumsi. Contohnya apa tadi? Subsidi pupuk gitu ya. Subsidi pupuk kan Anda petani misalkan ya, kemudian membeli pupuk dengan harga yang lebih murah. Dengan cara Anda membeli pupuk itu akan berdampak pada peningkatan produksi dulu ya. Produksi apa tuh namanya? Produksi usaha taninya. Nah, kalau usaha taninya lebih banyak dan lebih menguntungkan, nah pendapatannya meningkat kan petani itu. Nah, setelah pendapatannya meningkat, barulah konsumsi secara umum petani untuk biaya hidup dan seterusnya juga meningkat. Jadi ada sekali lagi transfer payment yang sifatnya langsung menambah konsumsi, tapi ada transfer payment jenisnya yang yang harus meningkatkan pendapatan dulu baru konsumsi. Karena sekali lagi subsidi itu beda-beda, jenisnya banyak sekali jenis subsidi di Indonesia. Ada subsidi pupuk, subsidi rumah KPR, rumah bersubsidi juga ada ya, subsidi untuk tempat tinggal, ada subsidi untuk energi, BBM, ada subsidi untuk apalagi subsidi untuk bantuan langsung tunai, BLT. Nah, itu juga langsung ke konsumsi kan? PKH, Anda pernah dengar program Keluarga Harapan? PKH? Pernah, Pak. Di daerah Anda ada ya PKH, pernah dengar ya? Mirip bantuan langsung tunai, tapi kalau BLT itu kan sifatnya kan cash ya. Kalau PKH salah satunya programnya adalah pemerintah langsung memberikan bantuan berupa beras dan telur kepada masyarakat prasejahtera atau kurang mampu. Nah, itu kan nggak langsung ngaruh ke pendapatan, tapi ngaruhnya langsung ke konsumsi. Subsidinya berupa barang dan jasa gitu ya, meningkatkan konsumsi gitu. Jadi pemerintah memberikan bantuan berupa beras dan telur tiap bulan, 5 kg dan berapa butir telur saya lupa ya. Karena saya juga dulu sebelum ngajar di Unram, saya adalah dosen juga di Bandung, sekaligus petugas Kementerian Sosial di program Keluarga Harapan. Nah, salah satunya adalah subsidi itu bisa berupa konsumsi ya, berupa pemberian barang-barang konsumsi seperti beras dan telur untuk kebutuhan pokok begitu ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Terima kasih tadi Nila sudah ada yang bertanya ya. Ada lagi yang menanyakan silakan sebelum masuk ke materi selanjutnya, kebijakan fiskal dari sisi penerimaan. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Jadi kebijakan fiskal dari sisi pengeluaran itu ada 3 simulasinya. Ada pertama adalah dari government expenditure atau dari G simbolnya ya. Nih. Yang kedua ada intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal melalui gaji pegawai gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah intervensi kebijakan pemerintah melalui kebijakan fiskal dengan cara pemberian transfer payment. Nah, teman-teman, ini kan simulasinya nambah-nambah semua ya. Transfer payment ditambah, ya. Kemudian gaji pegawai juga dinaikkan, kemudian belanja pemerintah dinaikkan. Ini tidak serta-merta bertambah ya. Bisa juga simulasinya adalah dikurangi ya. Nah, ini biar gampang saja contohnya gitu. Karena banyak sekali contohnya adalah dikurangi. Misalkan hari ini belanja pemerintah nih, pengeluaran. Hari ini tahun 2022 misalkan belanja pemerintah itu 100 triliun. Tapi tahun berikutnya di kalender tahun baru nanti 2023 belanja pemerintah dikurangin misalkan. Nah, karena dananya dialihkan untuk pandemi Covid misalkan untuk rekonsiliasi. Ya, sinyalnya terganggu sepertinya ya. Jadi sekali lagi, teman-teman, simulasinya ini tidak serta-merta selalu positif ya, bisa juga simulasinya negatif. Negatif itu artinya dikurangi. Kalau positif ini kan berarti kan kalau simulasi yang pertama tadi belanja pemerintahnya ditambah. Nah, bisa juga sebaliknya simulasinya belanja pemerintahnya dikurangi. Misalkan tahun 2022 belanja pemerintah adalah 100 triliun. Belanja pemerintah untuk misalkan infrastruktur, bangun jalan raya gitu. 100 triliun nih. Tapi misalkan tahun depan tahun 2023 itu dikurangin anggarannya. Kan ini mah politik anggaran ya, kebijakan fiskal itu adalah politik anggaran. Awalnya 100 triliun, tahun ini, tahun depan hanya misalkan 80 triliun saja. Berarti kan ngurangin dong gitu ya. Nah, ini berarti simulasinya adalah penurunan. Nah, kalau ininya berkurang, berarti nanti ininya berkurang, ini minus, ini tingkat suku bunganya minus. Nah, kalau tingkat suku bunganya minus, nanti justru sebaliknya,
tingkat investasi meningkat. Gitu. Bisa dipahami teman-teman ya simulasinya nih? Bisa, Pak. Oke, jadi tidak serta-merta positif karena kenyataannya juga begitu. Kenyataannya pemerintah juga tidak selalu belanja pemerintah dikurang tambah terus. Bisa juga berkurang ya. Kemudian gaji pegawai. Nah, kalau gaji pegawai ini kayaknya nggak pernah turun ya. Gaji PNS pernah nggak turun? Kayaknya enggak ya. Yang ada itu tetap atau nambah gitu, kenaiknya. Kalau transfer payment, nah ini yang biasanya terus berubah, bisa tambah, bisa kurang, tergantung situasi. Oke, jadi intinya kan dalam kebijakan fiskal itu ya bagaimana menambah atau mengurangi saja gitu ya. Kapan nambah, kapan mengurangi, lihat situasi. Kalau ini nambah, berarti anggarannya dialihkan untuk kalau ininya berkurang, berarti dananya dialihkan untuk ke kegiatan yang lain atau kebijakan yang lain. Oke, kita lanjut ya ke kebijakan dari sisi penerimaan ya. Kalau tadi kan kebijakan dari sisi pengeluaran. Jadi sekali lagi, kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara gitu ya. APBN ya. Penerimaan dan pengeluaran. Ada yang sifatnya kebijakan pengeluaran, ada yang sifatnya kebijakan yang dari sisi penerimaan. Nah, dari sisi penerimaan tentu instrumennya ada pajak ya salah satunya ya. Pajak tidak serta-merta langsung berpengaruh ke agregat demand, tapi pajak juga berpengaruhnya lewat ke pengurangan pendapatan masyarakat ya. Berkurangnya pendapatan akan mengurangi konsumsi gitu ya. Jadi teksnya bertambah, tentu kalau pajaknya dinaikkan, pendapatan masyarakat berkurang. Kalau pendapatan masyarakat berkurang, biasanya tingkat konsumsi juga berkurang. Ya dong. Contohnya aja Anda uang saku 10.000. Anda uang saku 50.000 misalkan. Belanjanya 40.000, 10.000-nya ditabung. Tapi kalau uang sakunya dikurangi sama Bapak Anda, awalnya uang sakunya per hari 50.000 misalkan ya. Kemudian uang sakunya berkurang dari 50.000 menjadi 40.000. Apakah konsumsinya masih utuh 40.000? Saya yakin enggak, ya, berkurang juga tuh ya. Konsumsinya berkurang menjadi 30.000 atau 35.000. Sehingga sisanya untuk ditabung ya. 10.000-nya ditabung atau 5.000-nya ditabung. Nah, jadi teman-teman, peningkatan pajak baik berupa pajak pendapatan masyarakat ataupun pajak pertambahan nilai dan seterusnya karena pajak jenisnya banyak, peningkatan pajak itu akan berpengaruh kepada penurunan tingkat pendapatan. Penurunan tingkat pendapatan akan berpengaruh kepada penurunan tingkat konsumsi masyarakat secara umum. Penurunan tingkat konsumsi masyarakat secara umum sudah pasti akan mempengaruhi pada penurunan AD, karena tadi AD rumusnya adalah C plus I plus G X min M kan gitu ya. Jadi harus dihafal tuh ya rumus agregat demand tadi. Nah, AD-nya berkurang berarti kuantitinya juga berkurang. Nah, karena kan permintaan masyarakat secara umum, secara nasional berkurang, berarti kuantitas produk yang dihasilkan juga akan menurun kalau permintaannya berkurang. Nah, kalau kuantitinya berkurang dikali harga, berarti money demand atau permintaan uangnya juga akan berkurang. Kalau permintaan uangnya berkurang, dia akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Tingkat suku bunganya menurun. Kalau tingkat suku bunga menurun, nah ini baru sinyal positif untuk investor. Nah, investor mau tuh minjem uang di bank karena bunganya turun. Jadi dia harus mengembalikannya tidak terlalu banyak kalau bunganya rendah. Nah, kalau investasinya bertambah, nah pasti investasi akan berpengaruh pada peningkatan agregat demand. Karena tadi di awal AD itu adalah rumusnya C plus I, ada I-nya kan? C plus I plus G plus X min M. Nah, jadi ini ya transmisi kebijakan fiskalnya gitu ya. Jadi kalau saya bilang transmisi itu artinya adalah jalan ceritanya, runtutannya dari kebijakan awal sampai ke akhir itu ceritanya gimana. Jadi Anda harus sudah mulai berpikir untuk memahami transmisi kebijakan ekonomi. Nah, ini adalah transmisi kebijakan ekonomi fiskal ya, kebijakan fiskal dari sisi penerimaan dengan cara intervensi melalui pajak ya, awalnya dari pajak sampai ceritanya sampai langsung ke sini. Oke, langsung ya. Nah, selain pajak, penerimaan juga ada dari kredit bank sentral ya. Jadi pemerintah juga menerima pendapatan dari adanya kredit bank gitu ya. Jadi kredit bank sentral itu artinya berpengaruh lewat penciptaan uang inti gitu ya.
Uang inti itu masih ingat apa itu uang inti, teman-teman? Kalau ada yang masih ingat minggu lalu, uang inti adalah masih slide yang sama. Uang kartal. Uang yang dikeluarkan bank sentral, Pak. Gimana? Uang yang dikeluarkan oleh bank sentral. Iya, betul. Uang yang dikeluarkan bank sentral berupa apa saja? Kan ada apa aja uang inti? Uang kartal dan uang giral. Uang kartal dan uang giral. Kalau uang kartal dan uang giral sampai situ aja penjelasannya. Kalau uang kartal dan uang giral aja berarti bukan uang inti, tapi uang itu jumlah uang yang beredar dalam arti luas. Kalau uang kartal itu yang dipegang oleh masyarakat. Ya, betul. Yang saya tanyakan uang inti. Apa itu uang inti? Uang beredar tunai plus cadangan, Pak. Cadangan apa? Cadangannya siapa? Uang yang tidak boleh ditunaikan atau dicairkan. Dan jadi dari uang kartal itu tidak keseluruhan dicairkan. Yang cadangan maksudnya ya? Iya, Pak. Oke. Jadi uang inti itu kan uang kartal plus uang giral. Tapi uang giralnya tidak semua, hanya persentase tadi istilahnya cadangan yang apa istilahnya itu cash ratio ya, cash rasionya bank umum ya. Berapa persen? Kalau 10% ya berarti 10% dari saldo yang ada di sana plus uang kartal, itulah uang inti ya. Oke, jadi kredit bank sentral ini akan berpengaruh lewat penciptaan uang inti. Uang inti mempengaruhi penerimaan uang, kemudian penawaran uang ya, money supply. Kemudian money supply akan berpengaruh kepada tingkat bunga. Kemudian tingkat bunga akan berpengaruhi investasi, dan dari investasi langsung mempengaruhi permintaan agregat pada putaran pertama. Jadi maksudnya begini, adanya peningkatan kredit bank sentral ya, itu akan meningkatkan uang inti, gitu ya. Uang inti meningkat, itu akan berpengaruh pada peningkatan penawaran uang kan, money supply. Supply itu kan penawaran. Jadi kalau uang yang beredarnya semakin meningkat, uang kartal, uang cash meningkat, kan uang inti kan satunya adalah uang inti kan terdiri dari dua, uang kartal, uang cash dalam bentuk tunai, dan uang giral. Tapi uang giralnya nggak semua, hanya saldo yang cadangannya bank umum saja. Nah, berarti kan kalau uang yang beredarnya bertambah, berarti kan penawaran uang bertambah dong. Supply kan penawaran ya, penawaran uang bertambah, uang yang beredar di masyarakat itu bertambah. Kalau uang kartal, uang intinya meningkat. Kalau uang yang beredar itu meningkat, maka dia akan mempengaruhi tingkat suku bunga. Ya, berarti tingkat suku bunga akan menurun. Kalau tingkat suku bunga menurun, dia akan berpengaruh kepada tingkat investasi. Nah, tingkat investasi meningkat, baru kesananya kayak tadi ya, kayak simulasi yang sebelumnya. Ngaruh ke AD, peningkatan Q ya. Q ditambah dengan harga, maka dia hasilnya adalah permintaan uang, money demand. Money demand bertambah, meningkat kepada peningkatan tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga bertambah, ngaruh ke penurunan investasi dan seterusnya. Oke, dari sini kesananya sama teman-teman simulasinya tadi. Oke, jadi intinya ini jalan cerita atau transmisi ekonomi dari kebijakan fiskal dari sisi penerimaan. Instrumennya adalah kredit bank sentral gitu, instrumen kebijakannya. Oke, kemudian lanjut ke pinjaman dari masyarakat atau dari dalam negeri ya. Jadi ini adalah pinjaman masyarakat atau dari dalam negeri ya. Nah, karena nanti ada juga pinjaman dari luar negeri ya, berupa hutang dari negara lain gitu ya. Tapi dalam hal ini konteksnya adalah pinjaman yang bersumber dari dalam negeri gitu ya. Melalui apa? Melalui pinjaman obligasi. Nah, nanti ini tentu akan berpengaruh kepada uang inti ya. Nah, uang intinya berkurang nih teman-teman. Jadi kalau ada pinjaman dari masyarakat, maka uang intinya akan berkurang. Kenapa berkurang? Ini simulasinya mirip dengan kebijakan moneter yang menjual surat berharga BI, SBI itu yang pertama itu ya. Jadi kalau kebijakannya adalah menjual, otomatis uang yang beredar kan berkurang dong, gitu ya. Karena
sertifikatnya dikasih ke masyarakat, masyarakatnya membayar uang ke pemerintah. Sama halnya dengan ini, penjualan obligasi misalkan ya, pinjaman dari masyarakat dengan cara pemerintah melakukan penjualan obligasi. Berarti penjualan obligasi bertambah, maka berpengaruh kepada uang inti. Uang intinya berkurang dong, karena masyarakat membeli obligasi dengan uang kan, uangnya dikasih ke pemerintah, meskipun itu sifatnya pinjaman, karena obligasi itu kan pinjaman sebetulnya. Kemudian uangnya dikasih ke pemerintah, pemerintah ngasih surat berharga berupa obligasi, berarti kan uangnya berkurang kan, uang intinya, karena terjadi penjualan obligasi. Uang intinya berkurang, tentu uang inti akan berpengaruh kepada penawaran uang, money supply. Ya, uang inti berkurang, maka akan berpengaruh kepada pengurangan penawaran uang. Penawaran uang berkurang, maka sebaliknya akan berpengaruh kepada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga meningkat, maka dia akan berpengaruh kepada penurunan tingkat investasi. Nah, penurunan tingkat investasi ini akan berpengaruh kepada agregat demand, berkurang. Karena sudah tentu AD itu kan rumusnya C plus I. Ya, nah ada I di sana. Kalau I-nya berkurang, berarti AD-nya juga berkurang. AD berkurang, agregat demand atau permintaan agregat secara nasional berkurang, ngaruhnya langsung ke Q gitu ya. Q berkurang, berpengaruh ke MD atau money demand atau permintaan uang. Permintaan uang berkurang, maka dia akan bertambah kepada akan berpengaruh kepada penurunan tingkat suku bunga. Suku bunga pinjaman berkurang, nah ini sinyal baik buat para investor. Investor akan mau minjam uang di bank untuk kegiatan bisnisnya gitu ya. Karena suku bunganya turun. Kalau suku bunganya naik, ini akan berkurang. Tapi karena ini berhubung suku bunganya turun, maka dia tingkat investasi akan meningkat. Nah, investasi meningkat pasti akan menambah AD itu ya, agregat demand. Karena tadi kita harus selalu ingat kalau AD itu rumusnya adalah C plus I plus G plus ekspor min impor. Jadi kalau ada peningkatan di C plus I plus X tambah G meningkat, pasti AD-nya akan meningkat. Nah, kalau C, I, G-nya itu turun, pasti AD-nya berturun. Jadi Anda harus sudah mulai menguasai rumus ini ya, nih teman-teman. Nah, tadi rumus agregat demand ya. Nah, ini rumus ini Anda harus menguasai ya. Jadi agregat demand itu rumusnya adalah atau permintaan agregat rumusnya adalah konsumsi, investasi, belanja pemerintah, ekspor dan impor. Jadi kalau ada peningkatan atau pengurangan di sini, pasti ini akan ngaruh ke AD gitu ya. Kayak tadi kan model tadi kan konsumsi meningkat tuh karena adanya subsidi misalkan. Kalau konsumsi meningkat pasti ngaruh ke AD gitu. Atau yang tadi karena ada investasi meningkat. Kenapa investasi bisa meningkat? Karena suku bunga turun tadi misalnya. Suku bunga turun itu berpengaruh ke I. I-nya naik. Nah, kalau I-nya bertambah, pasti ini bertambah. Ya, bisa dipahami sampai sini teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Oke, Pak. jadi Anda harus tahu hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain gitu. Model tadi ya AD itu kan dipengaruhi oleh C plus I plus G. Jadi kan variabel C, variabel I, variabel G, dan variabel ekspor itu sifatnya menambah AD. Nah, tapi kalau impor itu mengurangi AD. Model hubungan antara suku bunga dan investasi itu hubungannya negatif. Kalau suku bunga naik, investasi kurang. Kalau suku bunga turun, investasi naik gitu ya. Jadi hubungannya negatif antara suku bunga. Pun juga misalkan hubungan antara AD dengan Q nih. Jadi kalau AD meningkat, pasti barang dan jasa meningkat. Q kuantitas ya, kuantitas barang dan jasa. Karena kita tahu permintaan agregat meningkat. Oh, ibaratnya gini. Saya pengusaha. Saya misalkan pengusaha yang menghasilkan motor. Terus di sisi yang lain ada juga pengusaha yang menghasilkan mobil. Ada juga pengusaha yang menghasilkan meja dan seterusnya. Nah, kalau kita tahu misalkan data yang mengatakan bahwa permintaan akan barang dan jasa itu meningkat, pasti kita juga sebagai pengusaha akan meningkatkan produksi gitu. Karena tahu AD-nya meningkat. Nah, jadi kalau AD meningkat akan ngaruh ke Q gitu. Kalau Q meningkat, Q dikali harga, itu kan dapatnya uang. Uang yang diminta itu atau mendemand. Nah, jadi harus tahu nih Anda tentang transmisi ini. Supaya bisa meningkatkan meningkatkan perekonomian suatu negara.
Oke, kemudian, oke, tadi sampai mana ya? Sampai mana tadi? Sini ya. Sampai sini tadi ya, obligasi. Ada pertanyaan dulu teman-teman sampai slide ke sini? Halo? Dari saya belum ada, Pak. Oke, yang lain silakan. Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, ya cukup ya. Saya lanjutkan lagi berarti. Oke. Nah, ini tadi dari obligasi pinjaman dari luar negeri, dari dalam negeri ya. Kemudian lanjut dari pinjaman dari luar negeri. Nah, sifatnya sama sebetulnya ya, mempengaruhinya ya. Tapi karena ini dari luar negeri, mungkin tingkat pengembaliannya berbeda. Coba kita baca ya. Pinjaman dari luar negeri simbolnya F. Kalau tadi kan pinjaman dalam negeri simbolnya B ya. Pinjaman luar negeri melalui penjualan obligasi dapat berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap permintaan agregat dan pendapatan nasional, tergantung pada penggunaannya ya di sini. Penggunaan dana pinjamannya berarti. Bila dana pinjaman yang digunakan untuk membayar hutang luar negeri, maka tidak berpengaruh terhadap perekonomian di dalam negeri. Jadi ibaratnya gali lubang tutup lubang. Kita pinjam dari negara A untuk membayar hutang kepada negara B gitu ya. Berarti kan tidak berpengaruh kepada perekonomian. Nah, bila pinjaman dari luar negeri digunakan untuk mengimpor barang yang dijual kepada masyarakat, maka tentu akan berpengaruh kepada pasar uang dan pasar barang dalam negeri. Terhadap pasar uang, penjualan barang impor kepada masyarakat akan mengurangi uang inti, yang seterusnya akan mengurangi permintaan agregat barang dalam negeri. Nah, kalau dari sisi ini kan baru berpengaruh terhadap pasar uang ya. Oke, kita baca pelan-pelan ya. Kasih bold ya, terhadap pasar uang. Baru di sini terhadap pasar barang. Oke. Jadi teman-teman, jika dana pinjaman dari luar negeri ini digunakan untuk mengimpor barang, misalkan ya, maka akan bisa berpengaruh kedua pasar ya. Bisa pasar barang, bisa pasar uang. Untuk pasar barang, nah ini harus di enter aja biar jelas ya. Oke. Oke. Biar jelas ya. Oke. Terhadap pasar uang, penjualan barang impor kepada masyarakat akan mengurangi uang inti. Iya dong, jelas ya. Kalau kita melakukan impor gitu ya, pasti masyarakat uang intinya akan berkurang karena kita membeli barang impor. Jadi uangnya kan kalau kita beli barang impor kita bayar ke penjual yang di luar negeri ya. Jadi uang intinya berkurang. Nah, uang inti yang berkurang ini akan berpengaruh pada AD-nya berkurang ya, agregat demand-nya berkurang. Kenapa agregat demand-nya berkurang? Karena tadi AD itu rumusnya adalah AD sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M. M itu kan impor. Kalau ada impor berarti AD-nya berkurang. Nah, gitu maksudnya. Nah, kemudian pinjaman luar negeri juga berpengaruh ke pasar barang. Nah, kenapa demikian? Karena pasar barang dalam negeri akan semakin menurun karena sebagian besar sudah dipenuhi oleh barang-barang dari luar negeri. Karena tadi kan simulasinya adalah pinjaman dari luar negeri, uangnya digunakan untuk membeli barang-barang impor. Nah, kalau kita membeli barang impor, berarti barang dalam negerinya nggak laku kan? Karena bukan nggak laku sih istilahnya, tingkat kelakuannya berkurang begitu ya, kurang lebih. Jadi pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mengimpor barang tentu akan berpengaruh terhadap pasar barang. Produk-produk dalam negeri akan menurun karena sebagian kebutuhannya dipenuhi oleh barang-barang dari impor. Nah, oke. Lanjut ya. Nah, ini kebijakan yang kedua ya. Bentar.
Oke, kita mulai lagi ya. Jadi kita coba lihat, ini ada tinggal berapa slide lagi nih, sedikit lagi. Ini ada simulasi. Oke, kebijakan fiskal moneter selain berpengaruh terhadap permintaan agregat, juga berpengaruh kepada penawaran agregat. Kalau permintaan agregat kan simbolnya AD ya, agregat demand ya. Kalau penawaran agregat kan berarti agregat supply bahasa Inggrisnya ya, atau AS kalau disimbolkan nanti. Nah, sebagai contoh, bila pemerintah menurunkan pajak, maka pengusaha akan cenderung untuk meningkatkan produksi dan penawaran. Mengapa demikian? Ya karena kalau pajaknya berkurang, berarti pengusaha memiliki cukup lebih banyak uang. Nah, lebihnya uang itu dia akan digunakan untuk meningkatkan produksi dan penawaran. Begitu juga dengan transfer payment dalam bentuk subsidi. Nah, itu juga akan mendorong kegiatan produksi dan penawaran terhadap suatu barang. Komponen-komponen APBN yang lain juga berpengaruh terhadap kegiatan produksi dan penawaran agregat. Jadi intinya teman-teman, kebijakan fiskal dan moneter itu berpengaruh bukan hanya ke permintaan agregat, tapi juga berpengaruh ke penawaran agregat. Jadi ini contohnya ini ada dua simulasi. Ada simulasi dari pajak, ada simulasi dari subsidi gitu ya. Peningkatan pajak itu akan berpengaruh pada peningkatan produksi suatu industri gitu ya. Berarti kalau ada produksi yang meningkat, berarti penawarannya meningkat dong ya. Barang dan jasa yang dihasilkan juga akan meningkat. Sama juga dengan subsidi. Subsidi ini sifatnya juga akan menambah penawaran suatu barang gitu ya. Jadi sama ya, peningkatan pajak dan peningkatan subsidi dua-duanya akan berdampak pada peningkatan produksi. Padahal keduanya sifatnya beda-beda. Kalau pajak itu menambah penerimaan, kalau subsidi itu kan mengurangi ya, karena sifatnya pengeluaran ini. Oke, nah ini ya. Nah, ini kan untuk latihan saja ya. Tapi nanti kita skip dulu saja lah ya, nanti saya ajarkan di lain kesempatan. Oke, kita sampai jam berapa ya? Novel lah, siapa ketua kelas tadi? Novel namanya ya. Halo, apakah saya masih ada waktu? Kalau masih ada waktu, saya mau lanjutkan sedikit lagi. Sampai jam berapa? Kita 6 menit lagi, Pak. Berapa? 6 menit lagi, Pak. Oh, 6 menit lagi ya. Oke, kita coba selesaikan sedikit lagi saja ya, biar tidak ada hutang di materi ini. Oke, kemudian kebijakan segi penawaran. Tadi kan kita bahas tentang kebijakan fiskal yang lumayan panjang ya, karena memang materinya padat kebijakan fiskal. Nah, ini baru kita masuk ke kebijakan dari segi penawaran. Kita cepat saja berarti ya, kalau hanya sekitar 6 menit ya. Nah, kebijakan ini muncul tahun 80-an di zaman stagflasi ya. Stagflasi itu adalah di mana kondisi ekonomi mandek, mau berkembang tidak bisa karena keterbatasan modal gitu ya. Karena waktu itu dihadapkan pada kondisi keterbatasan modal gitu ya untuk produksi. Dikembangkan oleh tim ekonomi Presiden Ronald Reagan. Jadi Ronald Reagan ini nama Presiden Amerika dulu. Maka dia mengkampanyekan istilahnya itu Reaganomics gitu ya. Nah, kebijakan segi penawaran atau supply atau istilah terkenalnya di ekonomi itu disebutnya supply side policy atau kebijakan dari segi penawaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan sehingga dapat menawarkan barangnya dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Jadi ingin meningkatkan efisiensi perusahaan. Jadi produksi meningkat dengan mutu yang lebih baik, tapi dengan biaya yang lebih murah gitu ya. Atau katakanlah produksinya tidak meningkat, sama, tapi minimal biaya produksinya berkurang. Gitu ya. Atau biaya produksinya sama, tapi mutunya meningkat gitu ya. Contoh misalkan ya kebijakan pendapatan melarang tenaga kerja meminta upah melampaui produktivitas kerjanya. Jadi ditarget ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang sifatnya upah itu berdasarkan dengan produktivitas kerja gitu ya.
Seperti halnya konsep pabrik sekarang sebetulnya. Oke, kebijakan segi penawaran lebih menekankan kepada satu, meningkatkan etos kerja ya, dilakukan dengan cara mengurangi pajak pendapatan ya, terutama pajak pendapat masyarakat yang berpenghasilan tinggi gitu ya. Jadi orang kan kalau pajaknya rendah semangat kerjanya gitu ya, lebih ke arah sana mungkin maksudnya ya. Kemudian meningkatkan usaha para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksi. Caranya apa? Memberikan insentif pengurangan pajak untuk pengusaha misalkan ya, atau pembebasan pajak kepada perusahaan-perusahaan yang ada inovasinya. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang kreatif, inovatif itu ada pengurangan pajak. Kemudian atau menggunakan teknologi yang lebih canggih untuk berproduksi sehingga meniadakan dana yang besar untuk membuat penyelidikan dan pengembangan atau R&D ya, Research and Development. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan teknologi tinggi, pajaknya dikurangi. Jadi kan pemerintah dana R&D-nya dihilangkan ataupun dikurangi. Jadi ini lebih kepada apa ya, kebijakan segi penawaran ini sasarannya adalah kegiatan industri ya, di mana para perusahaan didorong untuk berpikir kreatif dan juga menerapkan teknologi tinggi sehingga lebih murah biaya produksinya. Lebih ke arah sana ya. Nah, kebijakan supply side ini ya dari segi penawaran kebaikan kebijakan supply side daripada teorinya Keynes ya, teori permintaan Keynes. Sudah diajarkan ya Pak Sukardi sebelum UTS teori Keynes, teman-teman? Keynes sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini saya akan coba membedah ya. Jadi sisi positif dari supply side dibandingkan dengan permintaan dari teorinya Keynes ya. Ini dibacanya bukan Keynes ya. Ini dibacanya Keynes ya. Nah, kebijakan dari aspek supply side ya, selain meningkatkan penggunaan tenaga kerja dan pendapatan nasional, pada waktu yang sama juga akan menurunkan tingkat harga atau inflasi ya. Nah, sementara pandangan dari paham Keynesian ya, ini dibacanya Keynesian, bukan Keynesian ya, tapi dibacanya Keynesian. Pandangan golongan Keynesian menekankan pada aspek aggregate demand ya, peningkatan penggunaan tenaga kerja dan pendapatan nasional diikuti oleh peningkatan harga-harga atau inflasi. Jadi perbedaannya adalah kalau paham Keynes di akhirnya dampaknya adalah ada inflasi gitu ya. Kalau sisi Keynes. Kalau teorinya dari supply side economic tadi ya, kebijakan dari segi penawaran, kebaikannya adalah dia mampu menurunkan tingkat harga atau inflasi meskipun di awalnya sama. Meningkatkan penggunaan tenaga kerja sama, ini juga meningkatkan tenaga kerja ya. Pendapatan nasional meningkat, ini juga sama. Tapi bedanya kalau Keynes dia peningkatan pendapatan tenaga kerja dan juga nasional diikuti oleh peningkatan harga, inflasi. Kalau kebijakan supply side atau penawaran dari sisi penawaran, dia mampu meningkatkan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan, tapi mampu menurunkan tingkat harga atau inflasi. Itu aja bedanya ya. Salah satu kebaikannya. Nah, ini kurvanya ya. Mungkin nanti di next season, mungkin next meeting mungkin saya jelaskan karena mungkin waktunya tidak cukup. Oke, itu aja mungkin dari saya. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat karena waktunya cukup. Kita jumpa lagi minggu depan. Nanti saya akan coba buat daring Unram teman-teman ya. Mohon dibantu nanti. Saya belum upload materi-materinya. Saya akan buat materi ini di-upload di daring Unram. Nanti mohon teman-teman masuk ke mata kuliah ekonomi makro ya. Saya lagi bikin. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Jangan lupa isi daftar hadir. Nanti akan segera saya tutup. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap sehat semuanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Saya akhiri kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Oke.